warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Fahtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina zalamu min adabi yaumin alim. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yutafu alaihim bisihafim min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yunu wa
لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza sa'a fi qulubil muridina law'atal iradah wa yusijuhum ila suluki sabili sa'ada allati hiyal iman wal ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini bersama-sama kita bisa menghadiri acara wisuda santriwan santriwati para pecinta dan penghafal Al-Qur'an. Kita doakan semoga murid-murid yang belajar mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang sudah diusahakan bisa menjadi sabab didekatkan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan para wanita semoga didekatkan dengan Siti Fatimah Zahra ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat. Wa nahussu bidzikri, orang tua saya dan guru kita bersama, Kiai Lohil Mahfud beserta Bunyai sekeluarga yang kami hormati dan kami takdimi, selaku pengasuh Khadimul Ma'had Queen Assalam Pondok Tahfidzul Quran yang kami hormati dan kami takdimi, beserta seluruh dewan guru yang sudah berjuang di tempat ini, para yai yang rawuh yang kesemuanya saya takdimi, dan wali santri yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat yang mulia ini. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diparingi sehat wal afiat zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat muslimin muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini kita bisa menyaksikan ternyata di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah ini masih ada orang-orang yang peduli dengan kitab Allah, merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat terbesar Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Napa perlu Beb anak itu dekat dengan Al-Quran? Harus. Karena begini Bu, kita hidup di dunia ini kan sebentar, tidak lama. Ya ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih. Dan yang perlu kita catat, semua yang Allah berikan kepada kita niku bukan milik. Kita tidak pernah dikasih sama Allah. Kita hanya diizinkan untuk memakai. Itu bukan hak milik, tapi hanya hak pakai. Artinya kapan-kapan kalau sudah pemiliknya minta untuk diambil lagi, ya dibalikno. Umur kita, rumah kita, kendaraan kita, keluarga kita, apa saja yang Allah kasih kepada kita, semuanya hanya hak pakai. Hanya boleh untuk digunakan untuk kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau kita lihat ada keluarga kita yang meninggal dunia, pasti kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita mengatakan inna ilaihi raji'un, Beb? Kepada Allah kita kembali. Ya memang kita ini punyanya Allah, kapan-kapan akan dipanggil untuk ketemu dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu menyangka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita tuh abas. Kono gawe ne. Apa kene cuma urip, sepenting urip Beb, mboten. Wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu menyangka bahwa kamu tidak akan dipulangkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ana ila rabbika muntaha dalam ayat yang lain. Puncak kehidupan kita adalah saat kita berdiri di depan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, untuk apa Beb kita ketemu Allah? Ya tanggung jawab Pak. Karena semua yang Allah kasih ini titipan. Bukan punya saya sama sampean, bukan. Kita cuma dikasih make. Makanya Imam Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan ad-dunya khiyamatiyya lil arifin.
Kakek kami Syekh Abu Bakar bin Salim bila mengatakan, dunia di mata para solihin, dunia di mata orang-orang wali Allah, dengan segala isinya, itu hanya matiya, kendaraan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah SWT. Anaknya dimanfaatkan, ya apa carane barokane anak, orang tuanya naik derajat. Punya harta dimanfaatkan, gimana cara hartanya ini bisa tersalurkan dengan baik, sehingga yang bersangkutan kalau mati diangkat derajatnya karena pernah pakai harta dengan baik. Dia punya kesehatan dimanfaatkan, dia punya umur dimanfaatkan, semua yang Allah berikan dimanfaatkan. Bagaimana caranya bisa untung ketika ketemu dengan Allah SWT. Ketika ada orang hidup, ana wong urip ning dunya, kok tidak punya pikiran ini adalah orang-orang yang tidak berakal, kata Allah SWT. Semoga kita dikasih selamat oleh Allah Ta'ala. Makanya termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita yang paling besar niku napa, Beb? Anak. Anak itu nikmat yang paling besar, mengalahkan nikmat yang lain. Nikmatnya kesehatan, nikmatnya uang, nikmatnya jabatan. Semua yang Allah kasih tidak ada apa-apanya dengan nikmat anak. Karena anak itulah yang menyebabkan kita senang atau susah. Bahkan kita ternilai sukses atau gagal itu tergantung kepada anak. Jenengan sugih, uangnya 5M, rumahnya tingkat 4, mobilnya Alfa jejer, sak parkiran 6, tambah truk 3, kurang apa, bis, sak lusin. Naudzubillah min dzalik, anaknya dibuntingi orang, hamil di luar nikah. Kita dengar kabar, ternyata anak kita sudah tidak perawan. Iku Bu, walaupun rumah kita mewah, dodo iki sesek rasanya. Sama. Ada orang kaya, pangkatnya tinggi, dihormat sama orang, naudzubillah min dzalik, dapat kabar anaknya kena narkoba. Itu semua nikmat yang dia rasakan langsung campak ketika punya anak yang tidak baik. Tapi sebaliknya ada orang sederhana hidupnya. Sampai mati gak dari omah, ngontrak. Mungkin untuk makan ngepres, bayar token, rodok ngeden, kan gitu nggih. Masyaallah, kadang-kadang rokok iya ngebon ning warung kan gitu. Tapi anaknya wali, anaknya itu orang soleh, apal Quran, walaupun rumahnya sempit, jembar dadanya karena punya anak yang baik. Makanya nikmat anak ini nikmat yang paling besar. Dikatakan oleh para ulama, ni'mal ilahi 'alal ibadi katsiratun, walakin ajaluhunna salahul auladi. Nikmatnya Allah itu banyak kata, tapi nikmat yang paling ageng salahul aulad. Kita dikasih anak yang soleh solihah, yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah dan bisa mengangkat derajat kita di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya nggih, untuk apa Bib kita ini kawin, punya anak? Itu untuk apa? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, tanakahu taktsuruh fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Kata Kanjeng Nabi, kawin. Ayo kawin semuanya. Kalau sudah kawin, taktsuruh. 2 keturunan. Punya anak. Apa gunanya kita kawin dan punya anak? Lanjutan hadisnya, fa inni mubahin bikumul umam. Dawuhne Kanjeng Nabi, didik anak kamu. Telatenono anakmu. Saya perintahkan kamu punya anak untuk apa? Fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah, supaya anak kamu bisa saya banggakan ketika di telaga Haud di hadapan para nabi dan para rasul. Antarkan anakmu kepada saya supaya saya bisa banggakan di depan mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang kawin terus dia punya anak, ternyata orang tuanya tidak bisa nganter anaknya sampai ke Kanjeng Nabi. Dari mana mau dikatakan rumah tangga yang sukses? Padahal kita dikongkon kawin sampai pangeran melalui Kanjeng Nabi Muhammad, disuruh punya anak, tujuannya supaya kita kembalikan lagi kepada Kanjeng Nabi, supaya bisa dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ono Bu, dunia ini cuma cerita tok, bohong semuanya. Semuanya hanya bohong. Tidak ada yang asli. Kalau sudah kita meninggal dunia, ditinggal kabeh. Makanya ketika ada orang-orang yang tidak punya pikiran gimana anaknya jadi anak yang baik, tidak punya pikiran gimana hidupnya supaya manfaat, Allah mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, ulaika yuhibbunal ajilah wa yadaruna wara'ahum yauman
thaqila. Allah mengatakan itu orang-orang yang ndak duwe pikiran niki nggih, seperti urip, mangan, turu, urip maneh, terus bangun gitu, kerja, tidur lagi, pikirannya itu terus. Itu kata Allah Taala, ulaika yuhibbunal ajila. Mereka tuh terlalu senang ambil urusan dunia. Senang sama urusan dunia. Terus wayadarun. Mereka tidak peduli. Wara'ahum yawman tsaqil. Sebentar lagi mereka akan menghadapi hari yang repot. Hari yang sulit. Matiku repot, Bu. Kubur itu buatan dongeng, nyata. Alam barzah itu nyata, alam akhirat itu nyata. Surga neraka itu buatan cuma diceritakan di Al-Qur'an, nyata dan semuanya disaksikan oleh Kanjeng Nabi ketika malam Isra wal Mi'raj. Artinya Beb, ya sudah ada Pak, panggonane wis ono. Kanjeng Nabi sudah lihat langsung pulang, bahkan sudah ketemu Allah, pulang ngasih tahu, hati-hati aja kepelis. Umur kamu pendek, perjalanan kamu jauh, cetak anak kamu anak yang soleh, antarkan anak kamu supaya saya bisa banggakan nanti di hadapan para nabi dan para rasul, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sudah ada orang tua, hidup di dunia pikirannya cuma sekolah, uang, kerja. Walau dia punya pikiran gimana anaknya husnul khotimah, dapat derajat yang tinggi, bisa dibanggakan sama Kanjeng Nabi, orang tua yang seperti ini kepelis. Ketika mereka sudah nanti di akhirat menyaksikan orang tua yang cerdas pikirannya, yang dia berhasil mencetak anak-anak yang baik, maka orang tua tadi itu akan mengatakan, sungguh merugi, kenapa saya tidak ikuti jalannya para orang-orang soleh, padahal Allah dawuh di Al-Quran, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalannya orang-orang yang soleh, karena mereka anaba ilayya adalah orang yang kembali kepadaku, kata Allah SWT. Pertanyaannya ya, malam ini kita akan bahas bagaimana Beb supaya anak saya bisa dibanggakan tembus sampai ke telaga Haud, bisa dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Kanjeng Nabi mau wafat, Bu, Kanjeng Nabi mepet, beliau akan wafat, maka para sahabat ini sedih. Siapa yang tidak sedih mau ditinggal Kanjeng Nabi Muhammad SAW? A'udzubillah min dzalik, kita lihat bapak mau meninggal, sedih, dada ini sesek. Kita punya ibu kandung mau meninggal dunia, gimana perasaannya anak lihat ibunya mau meninggal? Atau naudzubillah min dzalik, kita punya anak kita kritis mau meninggal, gimana perasaannya bapak sama ibu lihat anaknya kritis? Sesek, Beb. Kalau perasaan itu sampai sesek, terus gimana perasaannya sahabat ngelihat Kanjeng Nabi kritis mau meninggal dunia? Apa anda lebih sumpek? Lebih sumpek. Tapi Kanjeng Nabi ketika lihat mukanya sahabat sedih, mesem Kanjeng Nabi. Apa kata Kanjeng Nabi? Fa inni faradtukum alal haud. Sahabat, ojo sedih. Dunia ini memang tempatnya pisah. Kalau kita tidak ninggal, ya kita yang ditinggal. Wa inni faradtukum alal haud. Bilangi, kasih tahu semua umat saya sampai hari kiamat. Nanti akan ketemu lagi sama saya di telaga Haud. Akan ketemu sama saya, akan duduk, akan ketemu di sana. Dan di situ akan saya banggakan kamu punya keluarga. Dedek yang baik ya, nanti ketemu lagi sama saya, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat mengatakan, gimana Kanjeng Nabi supaya tembus ke sana, bisa senang ada di sana. Kata Kanjeng Nabi, wa inni taraktukum mu'aththaqalain. Aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Kalau kamu pegang dua pusaka ini, kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Fa inna latifal khabir amba'ani. Apa dua pusaka itu? Yang pertama kitabullah, yaitu kitab suci Al-Quran. Kalau sudah keluarga itu nyekel Al-Quran, insya Allah tembus sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa Beb? Karena Quran itu adalah obat untuk hati. Inna galba la yasda' kama yasda'ul hadid, dawuhnya Kanjeng Nabi. Hati ini bisa berkarat, walaupun terbuat dari daging, iso tayengan. Bisa berkarat hati kita. Karena banyak yang maksiat yang kita lihat, hati akan menjadi keras. Maka para sahabat mengatakan, wa ma jala'uha ya Rasulullah. Apa yang bisa membuat hati menjadi bagus lagi wahai Kanjeng Nabi? Dijawab sama Kanjeng Nabi, dzikrul maut wa tilawatul Quran. Sing ake eling mati dan perbanyak membaca kitab suci Al-Quran, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Qiraatul Quran sabunul qalb. Orang yang senang demen maca Quran itu membersihkan kepada hati, sabun kepada hati kita untuk dibersihkan. Kullu jawfin laisa fihal Quran kabaitil kharab. Semua hati yang tidak pernah diperdengarkan Al-Quran di dalamnya kabaitul kharab, seperti rumah yang akan rubuh. Keropos iman anak kita ketika tidak dibacakan Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampeyan kalau mereka nggih ana rumah tangga kok ruwet terus. Anak yang ngelama, rezekine seret. Suami istri geger gak mari-mari, ambil kabar. Itu berarti rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Karena sahabat Ibn Mas'ud beliau mengatakan innal bait alladhi yutla fihi al-Quran dakhala alaihi al-malaikah. Rumah yang dibacakan Al-Quran sampai maca Quran satu makro atau jenengan baca setengah juz begitu atau sak juz atau sak lempir diangkat suaranya Bismillahirrahmanirrahim lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ma tunfiqu min shay'in, terus dibaca. Atau baca surah-surat yang lain atau juz yang lain, dibaca itu Al-Quran dengan suara yang keras. Itu kata Ibn Mas'ud, dakhala alaihil malaika. Itu malaikat yang di langit turun masuk ke rumah jenengan. Maka timbul pertanyaan, ada apa bib malaikatnya datang? Begini Bu, malaikat ini kan yang sujud, malaikatnya ada yang rukuk, tapi malaikat itu tidak ada yang baca Quran. Tidak ada malaikat baca Quran, tidak ada. Kecuali malaikat Jibril. Selain malaikat Jibril, tidak ada malaikat baca Quran. Sehingga ketika ada rumah kok dibacakan Al-Quran, malaikat ini penasaran, kepingin dengarkan kalamnya Allah SWT. Sehingga malaikatnya masuk di rumah itu. Kalau sudah masuk rumah malaikat, beb, apa yang terjadi? Wa kharaja minhu syaitan. Setan yang di rumah itu, pengaruh negatif, hayalan untuk maksiat, hilang spontanitas karena dibacakan Al-Quran, kata beliau. Bahkan dalam riwayat yang lain diceritakan, ketika orang itu baca Al-Quran, qabbalal malak ma baina ainih. Orang yang baca Al-Quran tadi akan dicium oleh malaikat di antara kedua matanya. Beb, niki si moco lanang apa wadon? Lanang wadon. Karena malaikat itu mboten lanang, mboten wadon. Jangan curiga, lu kok wong wadon diambung pisan. Malaikat itu duduk lanang. Wong lanang kok diambung, beb? Malaikat itu wadon ta? Bukan laki, bukan perempuan, tidak berkelamin kan nggih? Tercipta dari cahaya. Kelamin paran, kono kelamin malaikat ini. Bukan laki, bukan perempuan, bukan bencong. Allahumma sholli ala Muhammad. Akan dicium malaikat keningnya. Kalau sudah dicium keningnya malaikat, apa yang terjadi? Raqa qalbuhu wa kathura buka'u. Hatinya jadi lembut, matanya banyak nangis sama Allah Ta'ala. Padang, barak, rumahnya itu terang. Kalau sudah seperti itu, wasi'a bihi ahlu. Rumah tangganya jembar, rezekinya jembar, harmonis, anaknya jadi anak soleh-solihah karena dibacakan kalam Allah SWT. Sampai tidak percaya cobaan. Sesulit apapun masalah kita, mulai hari ini ditirakati. Sampai Ramadan 40 hari jangan putus. Setiap hari sampai baca Quran di tengahnya rumah dengan suara yang keras. Biarkan anaknya dengar. Jari moco ku alon-alon bebeno gak riak, banterno. Justru kalau sampean bapak sama ibu yang keras, biar bacaan jenengan didengar sama anak sampean. Kalau perlu, kita baca tadarus Al-Quran ada di rumah. 10 menit, 15 menit kita baca sama anak sama istri. Baca waqi'ah kah, yasin kah, tabarok kah, dukhon kah, mau itu kahfi kah, atau surat-surat yang lain. Atau kita buat tadarus Quran kah di situ. Kita baca bersama-sama, masuk malaikat, badang rumahnya, jembar rumah tangganya. Ini murid daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, wa inal bait alladzi lam yutla fihi al-Quran, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, apa yang terjadi? Dakhala alaihi syaitan. Sing melebet ning omah iku setan. Kalau sudah setan masuk karena tidak ada Al-Quran, wa kharaja minhul malaikah, malaikat metu. Tidak ada malaikat di rumah itu, yang ada setan. Ya kalau sudah setannya masuk, beb, ya pikirannya pikiran setan, hayal maksiat, hayal selingkuh, hayal mateni uang, hayal korupsi, hayal riba. Pikiran itu negatif terus. Hayal ndak ibadah, semangat ibadah ndak ada di hatinya. Karena pengaruh setan masuk di sana, malaikatnya hilang. Kalau sudah seperti itu, dhaqa bihi ahlu, maka rumah tangga jadi sempit,
sempit hatinya, sempit pikirannya, sempit keharmonisannya, sempit urusan rezekinya, sumpek. Kenapa? Karena tidak dibacakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang alergi ambek Quran, ikut tiang sing rugi Bu saestu. Kalau yang sekelas Kanjeng Nabi saja dijadikan Al-Quran itu wahyu yang paling hebat, mukjizat yang paling hebat, tentu kita sebagai umatnya lebih pantas untuk baca Al-Quran karena kita lebih banyak dosanya kepada Allah Ta'ala. Dengan Al-Quran tadi itulah akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu. Makanya Kanjeng Nabi ngomong sama sahabat, kalau keluarga kamu baca Quran, insya Allah selamat. Tapi kalau sudah tidak baca Quran, beb, saestu nggih, saya tidak panjang lebar. Kalau sudah sampai lihat ada rumah tangga atau ada orang tidak baca Quran, itu bukan orang yang tidak mau, tapi Allah yang tidak kasih izin. Makanya Imam Nawawi radhiyallahu an dalam kitab Tibyan fi adabi hamalatil Quran, itu beliau memberikan pendidikan. Kalau ada orang apal Quran mari ngono lali, atau orang yang biasa baca Quran kok tiba-tiba tidak baca, itu bukan dia tidak baca atau dia lupa apalane, mboten. Bukan kita membahasakan kita lupa Al-Quran, dosa. Ngomong gediku dosa. Yang betul gimana beb? Kita yang dilupakan Al-Quran. Kita yang dijauhi Quran. Bukan kita menjauhi Al-Quran. Al-Qurannya menjauhi kita. Makanya dikatakan dalam suatu riwayat, waktu itu Nabi Musa alaihissalam matur sama Allah Ta'ala. Ya Allah, dulani ala habi ibadi ilaki ya Rabb. Tunjukkan kepada saya Allah, hambamu yang kau paling cintai. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa idza ra'aita abdi dzakarani fa inni adintu fa inni uhibbu. Allah matur ke Nabi Musa, Musa, kalau kamu lihat ada hamba saya kok gampang dzikir, gampang ingat saya, baca kalam saya, apa kata Allah Ta'ala? Fa inni adintuhu fa inni uhibbu. Aku yang kasih izin karena aku cinta sama orang itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah ada orang yang tidak baca Quran, itu memang tidak dikasih izin sama Allah karena memang orang itu tidak mau didekatkan derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu gampang mau baca Quran, gampang mau baca dzikir, gampang sholawatan, itu hakikatnya memang kita diinginkan dekat oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang kita mau didekatkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu monggo yuk melalui pengajian yang mulia ini yang mungkin kita agak renggang sama Al-Qur'an, khususnya wali santri ini diperdekat lagi. Kalau anak jenengan aman di sini baca Quran terus. Pertanyaannya kita ini gimana terus di rumah? Baca juga supaya dikasih kejembaran, ada irtibat, ada ikatan hati antara kita dengan Al-Quran. Ketika sudah rumah tangga kita dihiasi dengan Al-Quran, maka kita sudah mengambil salah satu pusaka, yaitu kalam Allah yang diwahyukan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Rasulullah mengatakan Al-Quran itu adalah hablun mamdudun minas sama. Al-Quran itu tali yang Allah turunkan dari langit menuju ke alam dunia. Anzalahu liyurfa'ah. Al-Quran itu diturunkan supaya mengangkat derajatnya orang yang baca Al-Quran. Memang diturunkan supaya mengangkat derajatnya orang yang baca Al-Quran. Makanya derajatnya orang di surga tergantung berapa banyak ayat yang dibaca ketika di dunia. Beb, saya di surga ini derajatnya berapa? Ya tergantung, jenengan di dunia ini baca berapa ayat. Saya tidak pernah baca Quran, Beb. Ya berarti tidak ada derajatnya. Kok bisa Quran? Memang Quran itu tolak ukurnya. Makanya dalam hadis dikatakan orang yang sudah masuk surga itu nanti ada pengumuman Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya wacon maneh. Tertiloh kayak sebagaimana kamu tartil ketika dunia. Warki naik fa inna manzilataka inda akhiril ayati taqra. Karena derajat kamu kata Kanjeng Nabi adalah tergantung berapa banyak ayat Allah yang kamu lantunkan ketika di dunia, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu aras-arasan ambil Al-Quran, Beb saya sholawatan, Beb. Saya dikiran Quran. Quran itu berseni hati, Pak. Naikkan derajat. Naikkan derajat. Sampai Kanjeng Nabi meninggal masih pesan Quran, Quran. Karena itu pusaka yang Allah tinggalkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan tahu?
Kapan terjadi kiamat? Sampai dengarkan, ini keterangan jarang saya keluarkan. Kapan terjadi kiamat? Kiamat itu nanti Bu, ciri kiamat yang pertama boten matahari terbit dari barat atau segoro ini hilang, bintang-bintang berbenturan, dasam suku wirat dan seterusnya, itu nanti terakhir yuk. Yang pertama kali Beb, kenapa kok bisa terjadi kiamat? Ciri kiamat yang terbesar, Allah akan hilangkan Al-Quran. Al-Quran kok hilang? La fi sudur wa la fi sutur. Tulisannya hilang, yang apal Quran lali. Moco Fatihah tidak bisa. Sehingga kalau sudah tidak ada Al-Quran, tidak mungkin ada orang soleh di dunia ini. Karena semua orang soleh itu didikan Al-Quran. Dan Allah mendidik Kanjeng Nabi makhluk yang paling soleh dengan Al-Quran. Adabani Rabbi fa'asana ta'dzibi. Allah memberikan pendidikan kepada saya. Dan pendidikan Allah pendidikan yang terbaik. Apa pendidikan Allah ke Kanjeng Nabi? Quran. Muhammad begini. Muhammad begini. Ojo wedi Muhammad. Ben Musa lawan Fir'aun gini ceritanya. Bengen Namrud kalanya begini. Itu Korun sombong tapi nuek. Suki tapi nuek. Begini nasibnya Muhammad. Ya, kamu yang tenang. Dididik sama Allah dengan Al-Quran. Ayat demi ayat. Pendidikan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhir zaman Al-Quran akan dihilangkan. Sehingga tidak ada yang baca Quran. Wong sembahyang tidak bisa. Kenapa Beb kok tidak bisa sembahyang? Kalian di Pak sembahyang tidak mau coba Fatihah. Tidak sah. Tidak ada Al-Quran. Kalau sudah tidak ada Al-Quran, tidak ada orang soleh. Kalau sudah tidak ada orang soleh, berarti yang tersisa apa? Orang munafik, orang kafir, baru kiamat. Sama. Kalau sudah rumah kita tidak ada Al-Quran, turun kiamat Quran itu hilang nih ngomah. Kurungu Quran kok ngenteni Ramadan. Lagi Ramadan Quran ini gak muni nih ngomah. Kita sudah kiamat sebelum kiamat. Kita sudah hancur sebelum hancur. Kita sudah jauh sebelum jauh. Gimana kita tuh? Quran cuma ditaruh. Saestu, kadang-kadang ada orang yang hatam Al-Quran ketika Ramadan, Lebaran, sampai saat ini tidak hatam walaupun 1 kali. Megang tak mau. Kayak alergi gue nyekel Quran. Lalu mau kemana kita ini? Mau kemana? Nafsu akan terdidik, pikiran akan bercahaya. Dari mana? Kalau memang ada yang lebih hebat dari Al-Quran, tentu akan Allah berikan wahyu tadi itu bukan kepada Kanjeng Nabi Quran yang paling hebat, tapi dijadikan mukjizat yang paling hebat. Padahal mukjizat Kanjeng Nabi kata, Kanjeng Nabi belah bulan, Kanjeng Nabi bisa ngomong binatang, Kanjeng Nabi bisa membuat makanan yang sedikit jadi banyak. Tapi mukjizat terbesar adalah kalam Allah yang kita bahas pada malam ini. Maka itu ayo yuk melalui majlis ini, adanya majlis Pondok Queen As-Salam ini hanya salah satu bentuk saja. Gimana ada beberapa orang ternyata kiai, bunyai kepedulian dengan Al-Quran. Lalu anak kita titipkan, dididik dengan Al-Quran tadi itu, dengan harapan nanti anak-anak yang belajar tadi pulang ke masyarakatnya, pulang ke rumah tangganya, bisa mewarnai orang sekitarnya. Dengan itu akan menjadi manfaat ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga santri mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Yang pertama niku Al-Quran. Kalau sudah Al-Qurannya bagus Beb, mantap. Tapi kalau sudah jauh dari Al-Quran Beb, tidak ada berkahnya. Bagi-bagi paring selamat Allah Ta'ala. Ada satu santri Pak. Satu santri. Santri tadi dawuh sama gurunya. Pak Ustadz, jenengan ngomong orang itu yang penting baca Quran. Nah, terus masalah nih saya ini tidak paham tafsir kelendi, asbabun nuzulnya gimana, istimbatul ahkam, hukum fikih yang di Al-Quran itu apa? Saya tidak ngerti, pokoknya cuma moco-moco tok. Apa nak manfaatnya? No. Akhirnya si murid tadi itu karena tidak percaya sama omongan guru nih, ambil guru diceluk, iku ana keranjang jepekno. Keranjang mana itu? Keranjang yang di situ diambil. Keranjangnya kotor Bu, kotor setengah mati. Katanya si ustadznya, keranjang tadi itu masukkan ke sungai, ambilkan saya air, iki ember, kebekono ambek air yang kamu ambil dari keranjang tadi itu. Jari ini santri nih guru, kelendi apa kebek embere, iki keranjangi bolong-bolong. Ya suwi, riwa-riwi oleh kesel tok. Coba entah. Ngambil air di sungai, dilebono ember, ya temenanan, keranjangi bolong-bolong.
Ya ndak penuh-penuh embernya, kesel santri ini ngomong mbek gurune. Kesel aku wis gak iso diterusno iki gak kira kebek iki embere. Kata gurunya, iya memang keranjang kamu tadi tidak bisa memenuhi ember. Apa tidak ada manfaatnya? Ada. Coba kamu lihat. Ada perubahan enggak sama keranjangnya? Didelok keranjangnya. Oh iya. Apa? Reject, bersih. Ya sudah, yang asalnya kotor jadi bersih. Walaupun tidak bisa mengisi ember, minimal keranjangnya asalnya tidak bisa dipakai, sekarang bisa dipakai. Sekarang bisa ditaruh roti, bisa ditaruh buah, ditaruh panganan. Barokahnya keranjangnya resik, podo mbek maca Quran. Paham tidak paham, asal antum setiap hari siram Quran, lama-lama nafsu yang liar ini akan terdidik, pikiran yang tidak jelas akan jelas, dengan itulah akan datang kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh paham ayate, apalagi ngerti hukumnya, apalagi ngerti bahasa Arabnya, apalagi tahu asbabun nuzulnya, berkah. Apalagi jenengan punya anak bisa hafal Quran, lebih berkah. Dan itulah tujuan kita dikasih anak, supaya bisa dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan tahu? Ketika ada bapak atau ibu yang berhasil mencetak anaknya hafal Quran, itu orang tuanya dapat doa dari Kanjeng Nabi, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala bir. Kata Kanjeng Nabi, semoga Allah merahmati bapak sama ibu yang sudah bantu anaknya supaya bakti sama orang tuanya. Supaya Allah memberikan rahmat kepada orang tuanya. Ketika punya anak hafal Quran, akhirnya anak jadi anak baik, ngeladeni orang tuanya, ternyata baktinya anak kepada bapak, barokahnya bapak tadi memperjuangkan gimana anak tadi supaya gampang bakti sama orang tuanya. Itu dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Sudah anaknya dikasih mahkota, nanti di akhirat bapak ibunya dikasih mahkota ketika di akhirat sebagai bentuk kebanggaan. Bukan cuma itu, bahkan si orang yang hafal Quran ini jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah, utuh, sakafan-kafannya utuh sampai hari kiamat. Dan cuma itu bisa memberikan syafaat 70 keluarga yang ahli maksiat. Di akhir hadis Kanjeng Nabi mengatakan, "Fama dhannukum billadhi yasna'u bi." Dawuh Kanjeng Nabi, kalau itu keluarganya saja yang ahli maksiat ketolong, bapak ibunya dikasih mahkota, dapat doanya Kanjeng Nabi, "Fama dhannukum billadhi yasna'u bihi." Terus kalian diarek sing hafal Quran. Ini orang yang ndak hafal Quran tapi punya keluarga hafal Quran, kena manfaatnya segitu hebatnya. Lalu bagaimana dengan yang bersangkutan? Apa kira-kira sama Allah sudah dikasih derajat? Tinggi derajatnya. Siapa yang berkah? Anaknya berkah, dan yang lebih berkah orang tua yang berhasil mendidik anaknya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kalau jenengan sudah punya anak berhasil seperti ini, dijaga. Tidak boleh dikumpulkan sama sembarang orang. Kalau sampean kepingin tahu, baca di kitab Tibyan, Imam Nawawi detail menjelaskan orang yang sudah hafal Quran tidak boleh sibuk sama politik, sibuk dengan perkara makruh, apalagi sibuk sama perkara haram. Tidak boleh terlalu banyak kumpul sama orang-orang yang omongannya sibuk, karena Quran ini punya cemburu. Al-Quran ini saya setuju punya cemburu. Ketika sudah dimasuki barang-barang seperti ini, otomatis Qurannya akan lari. Kenapa kau ngomong gitu, Beb? Karena saya pengalaman. Al-Fakir dulu mondok di Pasuruan, ngafalkan Quran 1,5 tahun di depan guru kami Sayyidi Habib Taufik. Saya pengalaman. Dan apa yang dibaca sama Kanjeng Nabi dalam hadis itu terbukti. Saya tidak ikut politik. Saya tidak punya partai. Abang, kuning, biru, babalomo. Kalau partai-partaian. Tapi ketika kita bayangkan ya, ini bukan partai yang saya omongkan. Saya belajar fikih, belajar alfiyah dan yang lain-lain, belajar ilmu yang lain, tidak belajar ilmu Quran, karena Quran itu tuntas, masuk jenjang pendidikan yang lain. Itu gara-gara saya masuk pendidikan lain, Quran hilang. Padahal tetap ditikror, masih di pondok, tapi tidak secekat ketika masih di situ. Lapor sama Ustaz Taufik, Ustaz, apalah nih kok rodok amburadul ya? Dulu rapi, sekarang ada ramburadul. Padahal kita tidak ikut sibuk-sibuk, ganti ilmu yang lain. Iya, Al-Quran itu punya cemburu. Kalau sudah dipalingkan yang lain, walaupun itu ilmu agama yang lain, Qurannya tidak terima, cemburu. Lalu terus gimana saat tuntasno? Mari ngono balik ambek Quran. Walaupun kon duwe bojo, kon sibuk bojomu, Quran hilang. Karena Quran itu cemburu. Quran itu adalah istri pertama kita,
Dan istri terakhir kita adalah yang di rumah. Lek siji kan gitu nggih. Kalau dua ya lain lagi ceritanya kan gitu. Kadang setunggal ya siku sampai mati ikut tok wis. Kan gitu. Tapi kalau yang lain wallahu alam. Tapi Quran ini nomor satu. Kalau ditinggal cemburu. Nah, makanya kalau jenengan punya anak hafal Quran seperti ini, dijogo. Tidak boleh terlalu sibuk-sibuk sama yang lain. Khawatir Qurannya nanti hilang, keberkahannya hilang. Karena itulah yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang hafal Quran ini ketika dia OTW ngapalno kok durung tuntas, mati, kok meninggal dunia, dapat 20 juz wafat, 15 juz wafat. Masuk kubur, itu dalam kubur setoran mana? Sampai 30 juz. Setorannya langsung sama Nabi Muhammad SAW. Ada cerita Bu, kisah nyata. Saya ini punya mertua di Malang. Mertua saya ini ada di Malang. Istri saya ya cuma satu yang di rumah, itu orang Malang gitu ya. Orang Malang. Nah, itu di Malang itu ada pondok. Ada satu pondok, saya tidak perlu sebut namanya. Ada kiainya juga di situ. Ternyata kiai ini, si pengasuh ini punya anak perempuan. Saya lupa ya, insya Allah sekitar itu 18 juz hafalan Quran. Kok dilalak sakit meninggal. Meninggal dunia ya namanya bapak ya, ditinggal anak mati, perempuan, sedih. Dikubur, dapat setahun, apa setahun setengah, bapaknya tidur mimpi. Ketemu sama anaknya itu. Dipeluk bapaknya. Duk, ya apa kamu di alam barzah? Alhamdulillah Pak, hari ini hafalan saya tuntas 30 juz, saya setor ada di kubur, kata beliau. Yang diomongkan Kanjeng Nabi temenan. Ternyata malaikat datang, Siti Fatimah datang, nyemak hafalan saya sampai tuntas 30 juz, dan saya disenengkan ada di kubur. Barokahnya saya pernah punya ikatan sama Quran, tak gawa mati, katut sampai ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ini dongeng Pak, ini nyata. Alam-alam itu nyata dan disaksikan sama Nabi Muhammad SAW. Semoga kita punya anak-anak yang ahli Quran ya. Yang terakhir, yang kedua, kata Kanjeng Nabi Muhammad, apa pusaka yang kedua? Pusaka yang kedua yaitu adalah wa itrati ahli baiti. Keturunan saya, keluarga saya, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa Beb? Karena Quran itu tidak mungkin bisa diketahui prakteknya kecuali oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, siapa Beb orang yang paling kenal sama Kanjeng Nabi? Ya keluarga Pak. Kalau ditanya, siapa yang lebih kenal sama Bu Nyai sama Pak Yai? Ya keluarga, karena murid ketemu kalau waktu ngajar. Nggih. Sama yang tanya, yang kenal sama sampean siapa? Ya istri sama anak saya di rumah. Keluarga yang kumpul satu rumah. Sampean ketemu saya, cuma nyekel mic ini, mari ini mulai ketapang, mari. Ketemu ini waktu ini syuting tok. Kan gitu. Kalau di rumah ada apa? Tidak tahu sampean. Yang tahu sama sampean siapa? Ya keluarga. Yang paling tahu persis sama kita, ya orang dekat kita. Dibalik, yang paling kenal sama Kanjeng Nabi siapa? Ya keluarganya. Yang tidur bareng, makan bareng, bahkan satu ranjang bareng, bahkan pernah tidak berbusana bareng, punya keturunan bareng. Ya mereka yang lebih dekat sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bilang, kalau kamu kepingin tahu bagaimanakah praktek Al-Quran, bagaimanakah ajaran suci Al-Quran, dari keluarga saya, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau itu menantu dari Nabi Muhammad SAW. Niku ditanya, wahai imam, apakah yang membedakan ahlul bait dengan bukan ahlul bait? Apa ana bedane duriyane Kanjeng Nabi sama bukan? Apa kata beliau? Boten, sama. Mau Habib bukan Habib, sama. Di hadapan Allah sama, tidak ada bedanya. Lalu terus kenapa ini? Kok bisa para duriyah punya kelebihan? Kata Sayyidina Ali, kelebihan kami hanya satu. Fahman fi kitabillah. Kita ini sama Allah Ta'ala dikasih pemahaman lebih tentang Al-Quran yang tidak mengalahkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita kumpul sama orang yang diberikan Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita punya dua ini, anak kita cinta sama Al-Quran, dekat sama ulama yang mengerti praktek Al-Quran melalui guru kepada guru, sanadnya nyambung sampai Kanjeng Nabi. Kemudian kita cintakan anak-anak kita dengan orang-orang yang terdidik di rumah Al-Quran, yaitu Ahlul Bait Rasulullah. Cinta sama sahabat yang dididik dengan Al-Quran.
Kemudian kita cinta kepada para alim ulama. Kalau dua hal ini ada, maka insya Allah kalau kita pertahankan sampai kita meninggal dunia, kita akan bawa ini sampai ketemu dengan Allah. Dan itulah yang dikabarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna latifal khabir amba'ani fa innahum lam yaftariqa hatta yarida alayal haud. Kata kanjeng Nabi Muhammad, karena orang yang di dunia ini cekalan ambil Quran, cinta sama ahlul bait kanjeng Nabi, lam yaftariqa hatta yarida alayal haud, tidak akan terpisah sampai ketemu dengan saya ada di telaga haud, dan saya akan banggakan kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Mengantuk kabeh ngene, paham? Nah, itu monggo yuk melalui pengajian iki hubungan antar ustadz, kiai, habaib, ulama yang mungkin kita agak renggang, monggo dipepet terus. Jangan jauh-jauh sama mereka. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau akan wafat kritis. Beliau akan meninggal dunia. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Mewasiatkan kepada anak-anaknya, la tufarriqu majalisal ulama. Fa innallaha lam yahluk ala ardi biqa'an afdal min majalisil ulama. Wahai anakku, kalau bapak mati jangan jauh-jauh dari majlisnya ulama. Karena Allah tidak pernah menciptakan lapisan bumi yang lebih istimewa daripada tempat yang diduduki oleh para alim ulama. Maka barokahnya kita dekat dengan alim ulama. Barokahnya kita punya hubungan dengan Al-Quran. Insya Allah derajat kita akan diangkat sampai bisa ketemu sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita baca salawat 3 kali. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Allah, ya Habib salam ika salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Allah, ya Habib, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi, ya Allah, ya Rasul, ya Habib salam salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Itu monggo nggih melalui pengajian iki, ayo hubungan kita sama Al-Quran diperbaiki dan dekati alim ulama. Setelah itu yang terakhir pesan kita di majelis ini, dukung. Pondok ini didukung. Ini masjid, asrama masih proses. Monggo jenengan yang punya harta lebih dikeluarkan. Biar cepat selesai pembangunannya sehingga anak yang belajar lebih sempurna. Walaupun kita tidak ikut belajar, tidak ikut apalan, bisa dapat bagian pahalanya karena kita menyumbangkan sedikit rezeki kita untuk selesainya pendondok pesantren ini. Insya Allah rezeki yang jenengan keluarkan akan sampai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika jenengan peduli dengan orang yang hafal Quran ini, maka insya Allah nanti anak jenengan ya hafal Quran juga. Kalau tidak anak jenengan ya cucu jenengan. Kalau tidak cucu jenengan ya pokoknya turunan jenengan pasti akan ada yang hafal Quran. Barokahnya apa? Kita peduli dengan apa yang kita lakukan. Kenapa Beb? Karena kepedulian kita itu hakikatnya balik kepada kita sendiri. Tidak pedulinya kita kepada tempat-tempat yang baik seperti ini, hakikatnya kita tidak memperdulikan diri kita sendiri. Selama jenengan nyumbang, bantu, atau mendukung, atau mensupport, atau siap menyiapkan tenaga,
bagaimana cara anaknya hafal Quran ini bisa dapat ilmu yang manfaat, sempurna, tenang belajarnya, itu balik ke sampean sendiri. Tapi sampai tidak ngereken, yang rugi juga jenengan. Karena perbuatan jelek akan balik kepada yang melakukan. Perbuatan baik akan balik kepada dirinya sendiri. Begitu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Penutup ini tak ceritani sampai. Gimana ceritanya orang yang peduli sama tidak peduli. Ini kisah nyata nggih, diceritakan ada satu rumah tangga, nggih, suami istri kawin. Kebetulan suami istri ini Bu, dua-duanya pegawai negeri. Ini kisah nyata, mboten di kitab, kisah nyata ya. Dua-duanya ini kawin, yang laki pegawai negeri, yang perempuan pegawai negeri. Kawin, subhanallah, sama Allah Ta'ala diparingi keturunan. Ya namanya orang karir, nggih, padha megawe ini, otomatis anak iki eker-ekeran, sapa sing ngrawat? Yang laki tidak mau karena kerja, yang perempuan tidak mau karena kerja, itu repote. Makane wong wedok iku aja keron megawe. Karena perempuan itu diciptakan sama Allah Ta'ala untuk melayani titik, ndak ngate koma. Perempuan itu diciptakan untuk apa, Beb? Untuk mendidik wanita, anak-anaknya itu menjadi anak soleh dan soleha. Kalau sampai nanti itu kerja 8 jam, 10 jam, begitu nggih? Atau naudzubillah min dzalik sampai keluar kota, luar negeri, hang lanang kelendin ning omah terus. Golong-golong ngerti gue. Sampeyan sing luput pemahamannya gitu. Ya kadang-kadang gak nyalakno hang lanang juga pati pengertian, keuangannya kurang maksimal kerjanya, kadang-kadang mboten megawe, kadang-kadang utang ngalor ngidul, wayan ditagih utang maneh, wayan ditagih pura-pura loro. Nah iku akhirnya hang wadon budrek, akhirnya megawe hang lanang ngamuk, ya itu repot. Harus yang kerja yang baik, yang laki, yang perempuan tinggal nikmat di rumah ngopeni keluarganya. Karena ruwet ini suami istri tidak mau ngerawat anak, akhirnya solusi dipanggilkan baby sister. Ngerawat. Satu saat ternyata si suami istri ini crash sama tonggo. Ya biasa, namanya wong urip ambek tonggo kadang-kadang kurang apik. Geger. Setelah geger wis rodok satru, gak pati nyopo. Satu saat ketika suami istri ini pulang dari kantor bersamaan, lihat rumahnya tonggo kobongan. Sampe ningali. Rumahnya tonggo kobongan. Iku tonggo sing mari crash. Terbakar. Api ki ngebul-ngebul. Akhirnya yang laki bilang gini sama istrinya, "Dek, ayo mampir omahe tonggo kobong." Katanya istrinya, "Gak usah. Wong jahat kok dimampiri." "Ndak, Dek, itu kesian tonggo kita. Barangkali butuh apa-apa." "Ndak usah. Engko ngelek, mari tukaran mbek kene, sampean sok peduli." "Gak usah." Akhirnya yang laki ngotot minta berhenti. Akhirnya berhenti, turun ngelihat rumah yang terbakar tadi. Ketika yang laki tadi ngelihat rumah yang terbakar, ternyata masyarakat jerat-jerit. "Tolong, tolong." Yang laki datengin. "Ada apa, Pak?" "Ada anak kecil ketinggalan di rumah itu." Rupanya anak yang punya rumah itu. Iki api ngebul-ngebul. Di dalam masih ada anak balita ketinggalan. Akhirnya si laki musyawarah mana sing wedok. Memang wong lanang iki kalau sekaken musyawarah mesti gak padha wae wong wedok kan gitu nggih. Musyawarah maneh, "Mah, paran ya. Isun ape mlebu omah. Omah ana genine, omah kobongan ape dileboni." Iru iku aneh-aneh, mau njaluk mandek dituruti. Saiki njaluk mlebu omah wong. Omahe musuh maneh. Kata yang laki, "Kesian, Mah, anaknya di dalam, harus kita tolong." "Alah babalomo, ndak usah direken." Geger-geger yang laki tidak ngereken, disiram air badannya masuk ke api. Ya karena kondisi kebakaran Pak ya, wallahu a'lam, kalau di kondisi ini kobongan, kayu cecir, asap di mana-mana, masuk gelondang-gelondong, ketemu anak kecil itu di ruang tengah. Karena ini asap, tidak kelihatan anaknya, pokoknya dicancing, diambil, cangking begitu dipeluk sampai keluar rumah. Alhamdulillah anaknya tidak mati. Ketika sudah keluar dari rumah, nyekel anaknya jerit. Orang ini jerit. Allah. Gitu. Kenapa kok jerit? Ternyata anak yang diambil itu anaknya sendiri.
Jadi baby sisternya itu nonggo. Emang ngono, pembantu-pembantu kan doyane kan nonggo-nonggo gitu ya. Iki nonggo nih sebelah. Ketika nonggo ke sebelah, ternyata anak ditaruh di situ, pembantu antar pembantu gesa-gesa. LPG meledos kobong, pembantu ngacir, belayu gak sempat nyelamatkan anak itu karena takut pembantunya lari. Subhanallah, ini orang ini walaupun dijahati, tapi masih peduli. Ternyata kepeduliannya itu balik sama awaknya sendiri. Coba bapak itu tidak masuk ke rumah, entek mati anaknya. Ternyata istrinya ngomong, ya selamat, untung sampean masuk. Ternyata anak kita, ya begitulah kehidupan. Ketika jenengan punya perasaan, beno, itu urusanku, itu balik ke sampean. Tapi ketika sampean peduli, akan balik ke sampean. Apalagi itu hubungannya sama ilmu, apalagi hubungan sama pondok, apalagi hubungan sama Al-Quran, akan balik ke antum. Dan itu janji dari Nabi Muhammad SAW. Itu monggo melalui pengajian ini dibantu. Semoga kasih rezeki yang barokah ta'ala ya. Dan kita mohon kepada Allah SWT, semoga barokah majlis ini, anak-anak kita mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Semoga kita yang sudah renggang sama Al-Quran, diperbaiki lagi hubungannya Allah Ta'ala. Ya Rabbi, Ramadan di depan mata ya Rabb. Kami sudah tidak baca Quran setahun ini ya Rabb. Kami jarang pegang Al-Quran ya Rabb. Entah dosa apa yang kami lakukan, dan pasti banyak dosa yang kami lakukan, sehingga kami tidak diizinkan untuk menatap kitab suci Al-Quran itu ya Rabb. Di majlis ini maafkan dosa kami ya Allah. Izinkan kami pulang dari tempat ini, kami megang Al-Quran ya Rabb. Izinkan mata yang banyak maksiat ini masih diizinkan untuk membaca kalamullah. Izinkan mulut yang mengucapkan kalimat yang tidak perlu ini ya Rabb. Semoga masih bisa dibersihkan dengan kita mengucapkan kalamullah. Izinkan telinga kami banyak mendengarkan hal yang haram, bisa dibersihkan dengan kami mendengarkan kalamullah. Bersihkan hati kami dari penyakit hati dengan kalamullah. Ya Rabb, semoga barokah majlis ini, bala musibah diangkat oleh Allah Ta'ala. Semoga Kiai Wahid Mahfud dan Bunyai juga yang panjang umur, sehat walafiat, beserta dewan guru yang membantu beliau, semoga diberikan keberkahan Allah Ta'ala. Murid-murid yang belajar mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Orang tua yang menitipkan anaknya, semoga juga dilimpahi barokah Allah Ta'ala. Rezeki yang dikeluarkan untuk mendidik anaknya, semoga diganti berlipat ganda Allah Ta'ala. Ya Rabbi, berikan kami kekuatan hafalan ya Rabb. Jaga hafalan kami sampai ketemu dengan Engkau ya Rabb. Dan jadikan berkah majlis ini. Sekarang kami melihat anaknya orang di wisuda, semoga izinkan kami juga ya Rabb nanti melihat anak kami yang di wisuda ya Rabb. Sekarang kami di majlis ini melihat orang yang hafal Quran, semoga nanti kami menyaksikan anak kami yang berdiri yang hafal Quran ya Rabb. Ya Rabbi, berikan nikmat itu kepada kami ya Rabb, sehingga kami menjadi orang tua yang senang dunia sampai akhirat ya Rabb. Ya Rabbi, jangan hancurkan rumah tangga kami karena maksiat yang kami lakukan ya Rabb. Jangan sampai dosa yang kami lakukan dilakukan oleh anak dan istri kami ya Rabb. Ya Rabbi, berikan keharmonisan rumah tangga dengan Kau maafkan dosa kami ya Rabb. Berikan kami panjang umur bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Ya Rabbi, semoga pada malam nisfu Sya'ban tidak ada yang tidak baik hubungannya dengan orang tua. Semoga Allah perbaiki hubungan antar saudara. Semoga Allah jauhkan kita daripada minum-minuman keras. Semoga Allah jauhkan kita daripada perzinaan. Allah jauhkan kita daripada narkoba. Allah jauhkan kita dari perbuatan syirik, sehingga masuk di Sya'ban semua doa dan ampunan Allah akan berikan kepada kita, dan panjangkan umur bertemu dengan Ramadan ya Rabb. Jadikan Ramadan yang akan datang Ramadan yang terbaik seumur hidup kami. Berikan kami malam Lailatul Qadar. Dan kita mohon apabila tiba saatnya kita meninggalkan dunia yang fana, untuk kita menyaksikan alam yang disaksikan oleh Kanjeng Nabi ketika Isra wal Mi'raj. Ya Rabb, semoga barokah majlis Al-Quran, pondok Al-Quran, dan orang yang menghafal Al-Quran. Kami minta di majlis yang mulia ini ya Rabb. Karena kami tahu ketika sudah diadakan khutmul Quran, datang 70.000 malaikat mendoakan doa orang-orang di majlis seperti ini ya Rabb. Izinkan kami minta permintaan yang agung ya Rabb. Pada saat sakaratul maut, izinkan Kanjeng Nabi hadir bersama malaikat Israel ya Allah. Izinkan kami menatap wajah indah Sayyidina Muhammad. Kami meninggal dunia dan pandangan kami terakhir yang kami lihat wajah Sayyidina Muhammad. Para wanita semoga bisa melihat wanginya, mencium wanginya Siti Fatimah Zahra, bisa melihat wajah indah Siti Fatimah Zahra. Dan kita berharap semoga majlis ini bukan cuma dimuncar, tapi nyambung, dikubur, di barzah di akhirat, sampai di surga duduk selama-lamanya sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Wa ala kunya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
Kita baca ya Rahman Rahimin 3 kali. Saya dapat ijazah dari guru saya, Sayyidi Habib Umar. Beliau menjelaskan yang baca ya Rahman Rahimin di pengajian itu tunggal. Tusuane yang hadir di sepuro. Kedua, aibnya ditutup. Ketiga, rezeki diparingi barokah. 4, meninggalnya husnul khotimah. Maka itu mari dibaca bersama-sama 3 kali, diangkat tangannya mohon. Mumpung sampai di pondok ini, jangan kalau lihat malaikat yang datang, Masya Allah banyak kita minta sama Allah Ta'ala, sehingga betul-betul hajat kita dikabulkan oleh Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Monggo dengan suara yang keras dan bersama-sama. Ya Arhamar Rahimin, Ya Armin, Ya Arhamar Rahimin, Farij Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Armin, Ya Arhamar Rahimin, Farij Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin, walakun salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Shiratal mustaqim. Mungkin dadi ilmu yang barakah manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza minni wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.